Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawani, peserta Laskar CPNS tahun 2023, Angkatan 6, Kelompok 3, Jabatan Terampil Nutrisionis, Unit Kerja UPTD, Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Baiklah, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Edukasi Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makanan dan minuman terhadap kesehatan tubuh manusia agar tidak mengalami penyakit gangguan gizi. Di mana gangguan gizi sendiri adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya zat-zat gizi tertentu sehingga mengakibatkan tubuh kita mengalami gangguan gizi. Pelayanan gizi di rumah sakit merupakan salah satu dari fasilitas pelayanan penunjang. Salah satu peran penting pelayanan gizi adalah untuk memperbaiki status gizi pasien di rumah sakit, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhan dan memperpendek hari rawat. Pelayanan gizi rumah sakit menyediakan makanan yang berkualitas dan dapat diterima pasien. Adapun sasaran kegiatan pelayanan gizi rumah sakit adalah pasien berobat jalan dan rawat inap dan keluarga pasien. Tujuan umumnya mengerti dan dapat menerapkan aktualisasi ketujuh nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam melakukan tugas pokok dan tugas tambahan di Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Tujuan khususnya meningkatnya pemahaman gizi terhadap pasien melalui edukasi gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya dibangun di atas areal persawahan yang terletak di pinggir Jalan Raya Banda Aceh Medan, Kampung Dayasimu, Kecamatan Merudu. Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya untuk saat ini sudah terakreditasi dengan tingkat paripurna. Visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya adalah menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pidijaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga, serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas kesehatan. Misinya meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan jenis pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan, juga dapat berfungsi sebagai pendidikan. Uraian tugas ahli gizi adalah memberikan konsultasi gizi dan pola diet, menentukan status gizi, menentukan faktor yang mempengaruhi gangguan gizi dan status gizi, mendiagnosa penyakit masalah gizi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan penelusuran riwayat medis pasien, menentukan dan merencanakan intervensi gizi dengan menghitung kebutuhan gizi, menentukan jenis dan jumlah makanan serta pola makan sesuai kondisi pasien, merancang pola diet serta menerapkannya, menyusun perencanaan menu hingga saran penyajian makanan, melakukan penelitian dan pengembangan gizi, menyelenggarakan administrasi pelayanan. Dari hasil tabel penapisan isu dengan teknik AKPL adalah ketiga isunya memenuhi syarat untuk dijadikan isu ataupun isunya aktual. Penapisan isu dengan teknik USG adalah untuk mengetahui core isu. Berdasarkan tabel USG, ditetapkan core isu adalah masih adanya beberapa petugas yang kurang mengedukasi yang sedang dialami pasien di rumah sakit umum daerah Pidijaya. Analisis faktor penyebab menggunakan metode Fishbone. Pada isu masih adanya beberapa petugas yang kurang mengedukasikan kondisi gizi. Penyebabnya kurangnya kesadaran pada beberapa petugas, kurangnya sosialisasi kepada para petugas, ketersediaan alat yang dibutuhkannya kurangnya pemahaman tentang kesehatan dan makanan. Dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan: A. Minimnya informasi yang didapat oleh pasien terkait kondisi gizi. B. Meningkatkan ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan yang sedang dijalaninya. C. Menurunnya kepercayaan pasien baik kepada para petugas maupun kepada instansi yang terkait. Gagasan pemecahan itu adalah optimalisasi edukasi gizi di Rumah Sakit Umum Pidijaya. Rencana kegiatan aktualisasinya
Yang pertama, sosialisasi tentang tahapan edukasi gizi. Yang kedua, membuat video sosialisasi. Yang ketiga, membuat poster tentang gizi seimbang. Yang keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Rencana kegiatan aktualisasi kegiatannya, sosialisasi tentang tahapan edukasi gizi. Tahapan kegiatannya menjadi referensi, membuat PowerPoint tahapan edukasi gizi, penyusunan dan persiapan kegiatan sosialisasi, melakukan konsultasi dengan mentor. Hasilnya, PowerPoint tahapan edukasi gizi, sosialisasi edukasi gizi. Keterkaitan substansi pelatihan. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Yang ketujuh, kolaboratif. Kontribusi terhadap gizi, meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan fungsi rumah sakit sebagai fungsi sosial. Penguatan nilai organisasi. Dengan melakukan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai berapa, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua, membuat video sosialisasi. Tahapan kegiatannya menjadi referensi, menyiapkan video, mengunggah video ke media sosial, melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya video tahapan edukasi gizi. Kontribusi terhadap gizi, meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan fungsi rumah sakit sebagai fungsi sosial. Penguatan nilai organisasi. Dengan melakukan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga, membuat poster gizi seimbang. Tahapan kegiatannya mendesain poster semenarik mungkin, melakukan konsultasi dengan mentor, menyerahkan file poster kepada admin sosmed di instansi untuk dipublikasi. Hasilnya, poster gizi seimbang, kontribusi terhadap gizi, meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan fungsi rumah sakit sebagai fungsi sosial. Penguatan nilai organisasinya. Dengan melakukan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatannya membuat lembar checklist penilaian untuk ahli dalam pelaksanaan tahapan edukasi gizi. Mengumpulkan hasil penilaian evaluasi, membuat laporan hasil penilaian evaluasi ahli gizi dalam pelaksanaan tahapan edukasi. Outputnya, petugas gizi mengerti tentang tahapan edukasi. Kontribusi terhadap gizi, meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan fungsi rumah sakit sebagai fungsi sosial. Penguatan nilai organisasi. Dengan melakukan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Rencana kegiatannya dari bulan Mei sampai bulan Juni. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.